Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are back on TV with me Muhammad Barfata Rizky, dan kali ini kita kembali kepada hikmah kisah, dimana sebelumnya kita sudah membahas tentang Nabi Idris alaihissalam dan peninggalannya. Kali ini kita akan melanjutkan hikmah kisah yang ketiga, yaitu dari Nabi Nuh alaihissalam. Wah, ini sih sosok yang cukup terkenal ya, karena kisahnya sudah banyak sekali disampaikan oleh banyak orang, dan bahkan di dalam Al-Quran pun cukup banyak disebutkan itu tentang kisah-kisah beliau. So, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, apa kabar kalian semua? Asik basa-basi. Ini dia hikmah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini dilahirkan 140 tahun setelah diwafatkannya Nabi Adam alaihissalam, yang mana ini menjadikannya menjadi keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihissalam. Setelah kita sebelumnya sudah membahas tentang Nabi Idris yang beliau adalah keturunan ke-6, nah ini Nabi Nuh ini menjadi keturunan ke-9. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwasanya beliau adalah keturunan ke-10. Kalian bisa baca-baca lagi. Nabi Nuh adalah nabi ketiga dan menjadi rasul pertama, serta menjadikannya orang pertama atau manusia pertama yang diberikan gelar Ulul Azmi dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana gelar Ulul Azmi ini bukan gelar yang main-main, di mana Ulul Azmi ini gelar yang hanya diberikan kepada 5 orang. Dan 5 orang tersebut adalah seorang rasul. Yang pertama itu dari Nabi Nuh, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana gelar Ulul Azmi ini bukan gelar yang main-main, diberikan ya kepada seorang rasul saja. Mereka lah orang-orang yang sangat sabar, orang-orang yang sangat tabah, ujiannya luar biasa berat, cobaannya luar biasa berat, dan masalah-masalah juga bukan masalah-masalah remeh kayak kita orang. Jadi buat lo orang yang ngerasa hidup lu udah berat banget, hidup lu udah capek banget, lu udah sabar banget, pokoknya gue capek lah, gue ngalah mulu, capek, gue udah gak kuat, diam kalian semua, kerja. Kita bukan Ulul Azmi bro, tidak seperti Nabi Idris yang mana beliau hanya disebutkan 2 ayat dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam ini cukup banyak, yaitu sebanyak 43 ayat dalam 28 surah yang berbeda. Nabi Nuh alaihissalam ini mempunyai 4 orang anak dan 1 orang istri, di mana 4 orang anak itu diantaranya adalah Sem, Hem, Yafit, dan Kan'an. Asik, Kan'an, kiri, asik. Dan 1 orang istri yang bernama Nama'ah. Tapi ada juga yang mengatakannya nama istri beliau adalah Wahilah atau Walihah, gua nggak tahu. Nabi Nuh berdakwah selama kurang lebih 950 tahun, yang mana itu pada saat umurnya yang menginjak 400-an itu beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian sisa hidupnya selama kurang lebih 500-an tahun itu beliau pakai untuk meneruskan dakwahnya, yang mana selama 950 tahun beliau berdakwah itu hanya memiliki pengikut yang sangat sedikit. Yang mana kita bisa bayangkan bahwa kalau misalkan kita bikin konten, atau gue nih bikin konten selama 1 tahun dan gue hanya memiliki pengikut di bawah 100, mungkin gue stres, mungkin gue nyerah dan lain-lain. Tapi ini Nabi Nuh tetap bertahan bahkan sampai 900-an tahun. Dibilang bukan Ulul Azmi kita tuh. Dan beliau wafat di umurnya yang 950 tahun kurang lebih. So ya, dari sekian banyaknya ayat dalam Al-Quran, dari sekian panjangnya perjalanan kisah beliau, kira-kira apa aja sih hikmah yang bisa kita ambil? So ini dia hikmah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Fun fact. Fun fact-nya adalah kita semua mengetahui bahwa Nabi Nuh ini memiliki kapal yang luar biasa besar, yang mana panjang dari kapal tersebut adalah 170 meter dan mempunyai lebar 27 meter dan tinggi 13 meter. Mana itu sangat besar. Kemudian dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama yang paling bawah itu untuk hewan-hewan buas, yang kedua yang di tengah itu untuk hewan-hewan jinak, burung-burung dan unggas-unggas, dan yang terakhir, tingkat yang ketiga paling atas itu untuk Nabi Nuh dan pengikutnya. Kalau misalkan kapal Nabi Nuh yang sebegitu besar ada di zaman sekarang, itu bisa menampung kira-kira 450 truk tanah dadap. Semua truk tanah nih, truk dadap semua dikumpulin, terus ditampung semuanya ke kapal Nabi Nuh, ya nggak? Terus lempar semua, buang ke laut, biar nggak bikin macet, biar nggak bikin jalan rusak, terlalu ganggu mas. Seperti yang tadi sudah gue sebutkan bahwa
Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun secara konsisten dan keimanan yang sangat kokoh terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan semua effortnya, dengan semua keyakinannya itu ternyata tidak membawakan hasil yang baik secara jumlah, yang mana secara pengikut beliau hanya memiliki 70-80 orang saja. Tapi kenapa sih kira-kira Nabi Nuh tetap meneruskan dakwanya padahal dia tahu persis bahwasannya tidak banyak yang mengikuti ajarannya, yang mana pada saat itu kaumnya lebih memilih untuk menyembah berhala. Sekali lagi jujur ini agak berat buat gua karena kita secara nalar, secara ujian, secara kesabaran dan lain-lain kita tidak ada bandingannya dengan orang-orang terdahulu, karena Nabi dan Rasul ini adalah orang-orang yang benar-benar mulia, benar-benar menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maka ketika Nabi Nuh meneruskan dakwanya, melakukan dakwanya, itu sekalipun tidak pernah mengharapkan upah dari para pengikutnya. Jadi bukan kayak sales, kayak lu menawarkan sebuah produk atau jasa, kemudian lu dapat nasabah, lu dapat customer, kemudian lu bisa dapat komisi dari customer tersebut gitu. Dapat upah, dapat keuntungan. Nah, ini Nabi Nuh tidak sama sekali mengharapkan itu. Kalaupun misalkan mendapatkan keuntungan, ya hanya didapatkan, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru Nabi Nuh takut kalau misalkan kaumnya tidak mengikuti ajaran beliau, itu takut bahwa nanti kaumnya akan terkena azab. Dari sini kita bisa belajar bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah hal-hal yang baik. Lakukan dengan cara yang baik, lakukan dengan sabar, dengan hati, dengan konsisten. Maka ketika itu semua sudah dilakukan dengan baik dan benar, walaupun tidak selalu, tidak melulu mendapatkan penilaian yang baik daripada manusia, tapi itu akan selalu bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. So, only God can judge. Kalau urusan sabar, para nabi, para rasul itu memang gak usah diragukan lagi ya, karena memang mereka ya, apalagi terkhusus untuk para rasul yang mereka sudah jelas mempunyai gelar ulul azmi, yang mana itu sabarnya, tabahnya, imannya sudah nggak main-main. Salah satu contoh sabarnya Nabi Nuh adalah ketika Nabi Nuh harus menerima kenyataan bahwa salah satu anaknya itu tidak ikut ajarannya atau berkhianat. Ketika Nabi Nuh memerintahkan kepada anaknya untuk menaiki kapal yang akan mengangkut manusia dan makhluk lainnya untuk selamat dari azab Allah pada saat itu, tapi saat itu salah satu anaknya yang bernama Kan'an itu lebih memilih membangkang. Ngapain sih naik kapal? Gue mending lari, gue mending nyari gunung sampai air tidak bisa menyentuh gua. Terus hujan, terus banjir gede banget, terus dia kelelep mati. Bebel dibilanginnya. Tidak sampai di situ, bahkan istrinya pun ikut berkhianat dari beliau. Pengkhianatannya itu bukan pengkhianatan istrinya itu berselingkuh kemudian berzina dengan laki-laki lain, tidak, tapi berkhianat dalam akidah atau keyakinan yang diajarkan kepada istrinya tersebut. Dari sini kita bisa belajar bahwa masalah itu tidak melulu datangnya dari luar rumah, tidak melulu ujian itu datangnya dari orang luar, tapi bisa sangat mungkin ujian itu datangnya dari dalam rumah itu sendiri, dari orang-orang terdekat kita itu sendiri. Maka ketika itu semua sudah menjadi ujian kita, menjadi cobaan kita, maka justru itulah ujian yang menurut gue paling berat. Gue sebagai kepala keluarga tentu saja gue tidak boleh dan tidak berhenti belajar untuk kemudian bagaimana cara menasihati istri yang baik, kemudian gue sambil belajar juga di belakangnya. Terus mungkin gue harus mempertimbangkan waktu kapan gue harus menasihati, kapan gue harus ngomong, kapan gue harus diem, dan gue juga harus memikirkan nanti gue mendidik anak seperti apa dan lain-lain. Walaupun kadang kita sebagai laki-laki, sebagai kepala keluarga itu mempunyai jokes yang gak lucu, tapi belajarlah untuk menghargai, karena tanggung jawab kita ini berat. Kita bertanggung jawab untuk rasa sayang, untuk kemudian menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat. Dan untuk para istri, kalian juga bisa belajar bahwa ini adalah kisah nyata yang ada dalam Al-Quran, bahwa istri yang durhaka itu tidak melulu, tidak selalu dari suami yang kurang baik, tidak melulu, tidak selalu dari suami yang kurang ajar. Maka selagi suami berperilaku baik, menasihati hal-hal baik, memerintahkan hal-hal baik, dan selalu mencontohkan terutama, walaupun mungkin jokes yang gak lucu, itu boleh didemin mungkin. Selebihnya, kalau misalkan semua ucapannya, semua perilakunya tidak melanggar hukum syariat, tidak melanggar hukum agama, maka turuti saja.
ini mengacu pada kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang mana saat Allah memerintahkan kepada beliau untuk mulai membuat kapal, maka mulailah mereka dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun sebuah kapal tersebut. Dalam proses ini, Nabi Nuh dan para pengikutnya itu lebih memilih untuk jauh dari pemukiman, menghindari gangguan-gangguan, dan mereka memilih untuk tetap tenang dalam menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi bukan berarti proses pembuatan kapalnya itu mulus-mulus saja seperti yang mereka harapkan, tentu saja tidak. Dari mereka-mereka yang tidak mengikuti ajarannya itu tetap saja menghampirinya kemudian sambil memberinya ejekan. Nabi Nuh tentu saja tidak bekerja seorang diri, beliau dibantu oleh para pengikutnya yang dengan semangatnya, dengan keyakinan kepada Allah, dan mereka sangat benar-benar percaya bahwa kapal yang mereka buatlah nanti yang akan menyelamatkan mereka dan makhluk Allah lainnya. Dari sini kita bisa belajar bahwa apapun yang kita lakukan dengan gigih, dengan semangat, dan kemudian kita dibantu oleh orang-orang yang satu visi misi, satu tujuan, maka kita akan mudah dalam mencapai level-level tertentu. Jadi buat kalian yang ngerasa apapun bisa kalian lakukan sendiri, mulai dari editing, mulai dari syuting, mulai dari bikin skrip, mulai dari desain, mulai dari apapun itu, ya itu hanya akan berujung kegagalan. Tapi gue melakukan ini semua sendiri, itu part of proses, bukan nantinya gue akan mencapai level tertentu dengan kesendirian gue, tidak. Dengan sendiri kita bisa mencapai target tertentu, tapi untuk mencapai target yang lebih tinggi, yang tertinggi, kita membutuhkan orang lain yang kemudian membantu kita. Pertanyaannya adalah, jauh sebelum Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk memulai membuat kapal, Allah sudah memberi perintah untuk kemudian menanamkan kayu di tanah Kufah. Kayu itu akan ditanam selama 40 tahun. Kayu tersebut ada yang berpendapat bahwa kayunya adalah kayu jati, dan ada yang berpendapat kayunya adalah kayu eboni. Dan pada saat itu juga Allah memerintahkan langit untuk tidak menurunkan setetes air pun, dan memerintahkan bumi untuk tidak menumbuhkan apapun. Maksudnya gimana? Tidak menumbuhkan buah, hewan-hewan pada saat itu tidak bertelur, tidak beranak, termasuk wanita yang pada saat itu selama 40 tahun tidak melahirkan. Setelah 40 tahun, kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk mengangkut kayunya, untuk kemudian mulai proses pembangunan kapal. Tapi pada saat itu Nabi Nuh bingung, ya Allah, bagaimana kita bisa mengangkatnya? Ini kayu gede banget gitu. Maka dari situ Allah memberikan petunjuk bahwa ada satu orang yang akan membantu kalian mengangkat kayu tersebut. Gini, gua ajak kalian berpikir dulu. Pertama, kita bisa bayangkan bahwa sebesar apa orang-orang di zaman dahulu, yang mana Nabi Nuh itu termasuk dari golongan pertama awal kehidupan manusia di bumi, maka ukurannya pun sangat besar. Yang kedua, segimana besar itu kayu sampai tidak bisa diangkat Nabi Nuh dan kaumnya. Nabi Nuh dan kaumnya ya. Oke, yang berkisar 70-80 orang itu tidak bisa mengangkut kayu tersebut. Yang ketiga, terakhir nih. Siapa satu orang yang diutus oleh Allah yang bisa mengangkat kayu tersebut? Satu orang, bukan satu kaum, satu orang. Ada yang tahu? Tulis di kolom komentar. Jadi itulah hikmah kisah Nabi Nuh alaihissalam, dimana gue sangat senang untuk mempelajari sejarah, yang kalau misalkan gue belajar terus-menerus tentang para nabi, para rasul, itu selalu menjadi tamparan buat diri gue. Yang kemudian ketika gue selalu berkaca dari kisah-kisah para nabi, para rasul, para orang-orang terdahulu, yang itu selama ini membuat hidup gue jauh lebih baik. Kenapa? Karena hidup mereka, karena kisah-kisah mereka itu mengangkat gue kepada standar hidup yang tinggi. Tapi kalau nanti anak gue main TikTok sih, I'll send him to Dagestan 2-3 years and forget gue. Nggak peduli. Ya, jadi itulah sejatinya gue membuat ini adalah untuk pembelajaran diri sendiri, dan semoga menjadi pembelajaran untuk kalian semua. Terima kasih.